Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setiap kita butuh perlindungan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita butuh perlindungan Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan kemudian kita juga akan berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Di mana di sini saudara, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya mereka masih ada di luar Kanaan, sekalipun pada waktu itu kondisinya semuanya masih serba tidak jelas, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janji itu pasti digenapi. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menyertai umatnya dalam perjalanan mereka. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Dia menyertai perjalanan hidupmu.
dan janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melindungi kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah berlindung kepada Dia. Dan orang yang berlindung kepada Dia akan berkata bahwa Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertahananku yang aku percayai. Artinya dia mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan akan melindungi seluruh kehidupannya. Kalau hari ini saudara berlindung kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itulah perlindungan saudara. Mazmur 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang yang berlindung kepada Tuhan pada akhirnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memagari mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12-13 ini. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena orang yang berlindung kepada Tuhan endingnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai dalam kehidupannya. Mazmur 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kelemahan? Adakah saudara sedang mengalami kekurangan, kemiskinan? Dengar saudara, Allah mau bangkit memberi pembelaannya kepada saudara. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, Dia mau bangkit campur tangan dan membela kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala keberadaan kita hari ini, harapkan perlindungan kepada Tuhan, rindukan dan mohonkan perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Orang benar kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melindungi dia, bahkan tidak mengizinkan dia mengalami bahaya. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah, kata firman Tuhan. Dia membela, Dia menjaga, Dia melindungi umat-umatnya. Kalau hari ini
saudara mengalami remuk jiwa, hatimu patah oleh karena situasi, keadaan, oleh karena perlakuan ketidakadilan dan sebagainya, dengar, Tuhanlah perlindungan yang akan membela setiap kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, hidup ini ada berbagai situasi kondisi yang kita alami. Ada penindasan, ada situasi yang berat yang kita alami, aniaya, dihempaskan. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara. Ada keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Namun dalam semuanya itu, kekuatan berlimpah-limpah berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kekuatan kita, kekuatan Tuhan akan mengalir bagi kita secara berlimpah-limpah, sehingga sekalipun ditindas tidak terjepit, kata Paulus. Sekalipun ditindas tidak habis akal, tidak putus asa, karena ada kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Itu sebabnya berlindunglah kepada Dia, karena Dia kekuatan kita. Berlindunglah kepada Dia karena berlimpah-limpah kekuatan yang Dia beri bagi setiap kita. Ayat terakhir, saudara, tentang perlindungan Tuhan bagi kita, Mazmur 91 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, di sini kembali di dalam Mazmur 91 ini kembali ditegaskan bahwa sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjerat umat manusia, termasuk menjerat anak-anak Tuhan, menjerat saya dan saudara. Tetapi Tuhan kita akan melepaskan kita dari jerat. Dia akan membebaskan kita dari jerat. Dia melindungi kita dengan kesetiaannya. Dia menjadi perisai. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan bahwa Dia akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, umat-umatnya. Itu sebabnya apapun keadaannya, apapun kondisinya, berlindunglah kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, menguatkan iman saudara. Dan saat ini kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mari datang memohon perlindungan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi dan keadaan umat-umat-Mu. Engkau yang tahu situasi kehidupan anak-anak-Mu. Engkaulah perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh masalah, sedang terjepit oleh persoalan, sedang terjepit oleh keadaan ekonomi. Bapa yang baik, Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu dan menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka, melepaskan mereka dari segala masalah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka perlu perlindungan Tuhan, kami semua perlu perlindungan Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami imani janji-janji firman-Mu bahwa perlindungan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan. Normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien, sehingga mereka melakukan yang terbaik.
Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini. Itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini,
Saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.